teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai gaya. Apa saja sih yang teman-teman perlu ketahui tentang gaya? Yang pertama, ada konsep gaya, fungsi gaya, macam-macam gaya, rumus sederhana tentang gaya, dan juga gaya Newton. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dari setiap bagian-bagian kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi konsep gaya. Konsep gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda akibat hasil interaksi dengan benda lain. Gaya yang timbul selalu merupakan hasil interaksi antar dua buah objek yang baik interaksi secara langsung menimbulkan gaya sentuh maupun melalui medan menimbulkan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya bekerja pada benda akibat adanya sentuhan. Contoh gaya sentuh antara lain gaya otot dan gaya gesek. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan dengan benda lain. Contoh gaya tak sentuh seperti magnet dengan benda ferromagnetik. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi gaya. Gaya menggerakkan benda diam dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak. Misalnya saat mendorong meja agar bergeser. Yang kedua, gaya menghentikan benda bergerak. Gaya juga bisa digunakan untuk menghentikan benda yang bergerak, seperti menekan rem pada sepeda agar berhenti. Yang ketiga, gaya mengubah kecepatan benda. Gaya bisa mempercepat atau memperlambat gerakan benda, misalnya mengayuh sepeda lebih cepat atau melambatkan kecepatan mobil dan mengeremnya. Yang keempat, gaya mengubah arah gerak benda. Saat bermain sepak bola, gaya yang diberikan pada bola dapat mengubah arahnya. Yang kelima, gaya mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah bentuk benda, misalnya menekan plastisin sehingga berubah bentuk dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Contohnya, manusia bisa berjalan, berlari, dan juga melompat. Selanjutnya gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhnya dua permukaan benda. Contohnya itu meja yang tidak bergerak saat didorong. Di contoh ini, gaya gesek terjadi pada benda dan juga lantai. Selanjutnya gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda elastis seperti karet ketika sebuah pegas ditekan atau ditarik. Contohnya yaitu saat kita menggunakan ketapel. Ketapel memanfaatkan gaya pegas dengan karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Nah, gaya pegas inilah yang akan mendorong benda tersebut. Selanjutnya yaitu gaya magnet, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Contohnya yaitu paku ketika didekatkan dengan magnet. Gaya magnet adalah tertariknya paku ketika didekatkan dengan magnet. Benda-benda dapat tertarik oleh magnet jika masih berada dalam medan magnet. Nah, gaya magnet ini juga dapat bermanfaat untuk pintu kulkas supaya tertutup rapat. Selanjutnya yaitu gaya gravitasi, merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contohnya jatuhnya buah dari atas pohon dengan sendirinya. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu T sama dengan kuadrat 2H bagi G. Ini mana T adalah waktu jarak atau satuannya sekon, H adalah ketinggian buah dari tanah satuannya meter, G adalah percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus sederhana tentang gaya. Gaya dilambangkan dengan F, satuan gaya sama dengan Newton, rumus gaya F sama dengan M kali A. Keterangan rumus, F sama dengan gaya, satuannya Newton, M sama dengan massa, satuannya kilogram, A sama dengan percepatan, meter per sekon. Contohnya, Lea mendorong kotak yang beratnya 2 kg dengan percepatan
3 meter per sekon. Nah, gaya yang Lea berikan adalah jawabannya gaya sama dengan 2 kg dikali 3 meter per sekon. Hasilnya 6 Newton. Selanjutnya saya akan menjelaskan gaya Newton. Gaya Newton adalah gaya yang dijelaskan oleh hukum-hukum gerak yang dirumuskan oleh insan Newton. Gaya ini mencakup pada interaksi yang dapat menyebabkan perubahan gerak suatu benda seperti mempercepat, memperlambat, atau mengubah arah benda tersebut. Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda yang sedang diam akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus berubah akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Contohnya, pada saat kita sedang naik bus yang bergerak dengan kecepatan tetap konstan, tubuh kita ada pada posisi duduk yang nyaman. Namun ketika supir bus mengerem mendadak, maka otomatis tubuh kita pada saat itu akan mendorong. Oke, selanjutnya hukum Newton yang kedua berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Persamaan hukum 2 Newton. Keterangannya itu rumusnya adalah A sama dengan percepatan benda dalam kurung M garing S pangkat 2. Yang kedua, F sama dengan gaya yang bekerja pada benda dalam kurung N atau GM M garis miring S pangkat 2. Yang ketiga, M yaitu massa benda atau kg. Misalnya Ega punya sebuah mobil mainan, lalu Ega menarik mobil mainan itu, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat Ega menariknya, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Baik, selanjutnya yaitu hukum Newton 3 yang berbunyi, ketika benda pertama memberikan gaya dalam kurung gaya aksi kepada benda kedua, maka benda kedua akan kembali memberikan gaya reaksi yang sama besar kepada benda pertama, namun arahnya berlawanan. Pada saat kita mendayung perahu, sewaktu kamu menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang kita kendarai akan bergerak ke depan. Hal ini terjadi karena adanya gaya aksi yang kita berikan melalui dayung kita. Mendayung adalah gaya aksi, sehingga perahu akan memberi gaya reaksi yang sama besar tetapi arahnya berlawanan, yaitu dengan bergerak ke depan. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kami mengenai gaya. Kita dapat menyimpulkan bahwa gaya merupakan konsep fundamental dalam fisika yang menjelaskan bagaimana objek itu bergerak dan berinteraksi. Dan juga dapat memahami gaya dan hukum-hukum Newton sangat penting untuk menganalisis berbagai fenomena fisik yang terjadi di sekitar kita.